Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat sore menjelang malam, Shalom. Mengawali khotbah atau refleksi di saat syukur perjamuan kudus sore ini, maka beta ajak Bapak Ibu dan Basudara, katong angkat syukur kepada Tuhan, sebab hanya atas kasih dan penyertaannya bagi kita, maka kita semua selamat dan tiba pada minggu pertama bulan Juli 2021 melalui perjamuan kudus yang telah kita lewati pada pagi tadi. Dan lewat syukur perjamuan di saat sore hari ini, kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yang dapat menggambarkan kepada kita tentang nasihat Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Bahwa ketika mereka semua telah mengecap tentang kebaikan Tuhan, maka hendaklah mereka membuang segala kejahatan, kemunafikan, kedengkian dan fitnah di antara mereka. Dan yang hendak mereka mesti miliki adalah pertobatan hidup dan hidup yang baru. Seperti seorang bayi yang baru lahir yang harus memiliki air susu yang murni dan yang rohani dari pihak Tuhan. Dan yang selalu melakukan sifat-sifat hidup yang baik, yaitu sifat-sifat hidup yang selalu taat, setia, dan takut kepada Tuhan, dalam rangka melakukan semua yang dianjurkan Tuhan bagi hidup dan kehidupan mereka. Supaya dengan cara hidup yang baik itulah, maka semua mereka akan memperoleh keselamatan yang hanya bersumber dari Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, nasihat firman ini pun dapat disampaikan kepada kita semua saat ini. Bahwa ketika kita telah memperoleh dan menerima anugerah dan berkat kehidupan serta keselamatan dari Tuhan melalui pengorbanannya dalam persekutuan meja perjamuan kudus pada tadi, maka mari kita pun berkomitmen untuk bersama-sama meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang suka jauh di hadirat Tuhan, yang suka memberontak, dan yang suka berlaku hal-hal yang buruk di mata Tuhan dan di mata sesama. Lalu kita pun berusaha untuk mengenakan hidup yang baru, yaitu hidup yang taat dan takut hanya kepada Tuhan. Agar supaya berbagai peristiwa yang sedang melanda dunia ini, yaitu varian Delta, Alpha, dan Gamma, dan yang lain sebagainya, dapat terhindar di seluruh kehidupan kita yang selalu berbuat baik dan berlaku baik di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selanjutnya firman Tuhan pun dapat menasihati kita di saat sore hari ini bahwa ketika kita semua telah mengecap kebaikan Tuhan, maka kita pun diminta untuk menjadi penopang seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan teristimewa di dalam jemaat kita yang tercinta, jemaat GPMY. Supaya melalui cara hidup yang baik itulah, maka kita pun dapat melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, yang dapat diandalkan seperti dengan batu-batu yang tersusun rapi untuk menjadi persekutuan yang saling menopang, saling menunjang, dan saling melayani satu dengan yang lain dengan baik. Bahkan kita pun mau menjadi batu-batu hidup yang rapi tersusun, dan yang mau menjadi tiang-tiang penopang tubuh Kristus
di tengah-tengah persekutuan kita dalam jemaat ini. Sebab kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Yang mesti dan harus kita mewartakan dan memberitakan tentang perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan Yesus kepada semua orang. Supaya semua orang percaya bahwa Yesus Kristus yang kita imani dan yakini itu adalah Yesus yang menderita, mati dan bangkit, dan menang dan menyelamatkan kehidupan kita, orang-orang berdosa, termasuk Bapak Ibu dan saya di hari ini. Jemaat yang terkasih, berdasarkan pada nasihat firman Tuhan ini, maka mari kita mau bersyukur kepada Tuhan atas berkat keselamatan yang Ia berikan kepada kita di hari ini ke depan. Dan atas berkat keselamatan inilah, maka mari kita mau berkomitmen untuk menjauhi diri dari segala macam kejahatan dan mau berusaha untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang telah menebus dosa dan kejahatan kita, sehingga kita telah menjadi hidup yang baru, menjadi manusia baru dalam kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih, hari ini beta akan tutup kerja pelayanan di tengah-tengah jemaat GPMY di kelas Pulau Ambon Timur. Dan beta akan lagi melangkah ke tempat tugas yang baru, yaitu kelas Pulau Ambon jemaat GPM Tuni. Beta berharap supaya firman Tuhan yang telah beta taburkan kepada Bapak Ibu hari ini menjadi panduan yang baik bagi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu melakukan hal-hal yang baik guna memperoleh berkat Tuhan dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat GPMY ini ke depan. Tuhan Yesus tolong kata semua lewat syukur perjamuan di saat sore hari ini. Amin. Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari paduan suara Majelis Jemaat GPMY. Kami persilakan.
Terima kasih pujiannya, Tuhan memberkati paduan suara majelis jemaat GPMY. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita ada bersama di hadirat Tuhan lewat syukur syafaat atas berkat Tuhan yang telah kita terima di hari ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, disertai luapan syukur, kami umat-Mu di tengah-tengah jemaat dan negeri Y tercinta, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan di arah bait-Mu yang kudus, atas berkat keselamatan, berkat kota benteng, berkat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami sampai detik malam ini dengan tidak kurang satu apapun. Ya Tuhan, ya Allah kami pun bersyukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan, keselamatan Tuhan bagi kami, sehingga kami semua terselamatkan dan terberkati melewati bulan Juni dan boleh ada pada bulan Juli minggu pertama saat ini dengan segala baik. Kami percaya dan kami yakin sungguh bahwa berkat keselamatan kehidupan yang kami raih, yang kami miliki bersama sampai detik malam ini, itu bukan karena kehebatan kami, itu bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya semata-mata berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersama bersyukur atas kekuatan baru yang Engkau berikan kepada kami lewat meja persekutuan, lewat perjamuan kudus yang dilakukan di rumah-rumah umat-Mu. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa segala berkat yang telah kami terima di hari ini menjadi kekuatan, kesehatan, umur panjang, memberikan kami tenaga ekstra, tenaga prima, memberikan kami berkat-berkat tersendiri dalam kehidupan kami memasuki hari esok bersama Tuhan dengan tidak khawatir dan tidak bimbang atas segala apapun. Terima kasih Bapa, hamba pun datang berdoa Tuhan di saat kebaktian syukur perjamuan di malam hari ini. Tuhan, mari Bapa, berkatilah semua kami, umat-Mu yang ada di tengah-tengah jemaat dan negeri Y yang kami cintai. Hamba berdoa, Tuhan, lindungilah, bentengilah, pagarilah kehidupan umat-Mu di tengah-tengah jemaat dan negeri Y tercinta ini ya Bapa, supaya umat-Mu di sini terhindar dan terhalau dari berbagai ancaman dunia, dari berbagai sakit penyakit dalam kehidupan umat-Mu di sini ya Bapa. Hamba berdoa, lindungan-Mu tetap menyertai umat-Mu dari rumah tangga pertama sampai pada rumah tangga terakhir, dari pribadi pertama sampai pada pribadi yang terakhir, dari sektor 1 sampai sektor 11, dari unit 1 sampai pada unit yang ke-41, supaya berkat anugerah keselamatan itu tetap menjadi bagian milik umat-Mu ini ke depan dalam pertolongan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, ya Allah hamba pun juga berdoa, berkatilah hasil alam, hasil laut, hasil darat di negeri ini ya Tuhan, di jemaat tercinta ini, supaya ketika Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu, curahkan berkat-berkat-Mu tercurah bagi hasil laut, hasil darat di negeri jemaat Y yang tercinta ini, maka ketika umat-Mu pun menikmati berkat yang luar biasa, syukur umat-Mu pun persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa,
hamba berdoa, ajar pula kami umat-Mu ya Bapa, supaya ketika kami telah menikmati dan mengecap berkat Tuhan itu, kami pun mau memakai berkat-berkat Tuhan itu dalam rangka menunjang, menopang segala tugas-tugas kehidupan bersama kami dalam rumah tangga kami, dengan tidak menghamburkan berkat-Mu ke hal-hal yang tidak menguntungkan kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba pun juga berdoa Tuhan di saat kebaktian di saat malam hari ini. Mari Bapa, berkatilah setiap pergumulan kepala keluarga, ibu rumah tangga sebagai suami istri. Bahkan Engkau pun dapat memberkati pergumulan setiap pribadi, supaya lewat pertolongan Tuhan atas berbagai pergumulan yang mereka lakukan bagi Tuhan itulah, mereka pun tetap terus mengucap syukur atas pertolongan dan kasih Tuhan yang Engkau selalu berikan dan nyatakan kepada mereka lewat harapan mereka di setiap rumah tangga, bahkan di setiap pribadi. Allah memberkati pergumulan suami istri ketika mereka sebagai suami istri menyatu hati, angkat doa, minta keselamatan bagi rumah tangga, bagi anak cucu. Hamba berdoa, dengar dan berkati dan jawablah doa mereka seturut dengan kehendak Tuhan, janganlah kehendak kami manusia yang terjadi. Bapa, kami pun berdoa saat ini kepada masa depan pendidikan anak-anak kami. Hamba berdoa, berkatilah semua anak-anak kami yang masih dalam rahim ibu, yang masih kecil di gendongan ibu, yang belum sekolah, yang sedang dalam bangku pendidikan dari TK sampai pada perguruan tinggi. Hamba berdoa, berkat masa depan Allah tersedia bagi anak-anak kami ini ya Bapa. Hamba pun juga berdoa Tuhan, ajarlah anak-anak kami ini ya Bapa, supaya tekun untuk belajar demi dan guna menggapai hari esok yang penuh cita dan harapan. Hamba pun juga berdoa Tuhan, bagi kami orang tua, ajar pula kami orang tua ya Bapa, supaya kami pun dapat memperhatikan waktu belajar anak-anak kami, supaya lewat hal yang baik itulah masa depan anak-anak kami pun tetaplah diberkati oleh Tuhan sendiri. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba pun juga berdoa bagi anak-anak jemaat sebagai pencari kerja. Hamba berdoa, Tuhan tolonglah mereka Bapa. Semoga pada waktunya Allah berikan mereka lapangan pekerjaan yang baik, syukur, keluarga, pribadi, persekutuan, persembahkan terima kasih mereka untuk-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba pun juga berdoa Tuhan di saat malam hari ini lewat kebaktian syukur perjamuan ini ya Bapa. Bagi para janda, duda, anak piatu, yatim piatu, warga gereja senior, para pensiunan TNI Polri, hamba berdoa semoga pemberkatan, penyertaan, keselamatan Tuhan itu pun ada pada semua mereka. Bapa, terima kasih. Hamba pun juga berdoa Tuhan di saat malam hari ini bagi orang-orang sakit yang terbaring karena sakit di rumah-rumah sakit umum, di tenda-tenda umat-Mu, bahkan di rumah-rumah umat-Mu di negeri ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamahan-Mu, urapan-Mu, kesembuhan-Mu juga terjadi bagi mereka Bapa. Supaya lewat jamahan tangan Tuhan itulah kesembuhan mereka miliki, syukur pasti mereka masing-masing persembahkan untuk-Mu ya Bapa. Untuk itu Bapa, berkatilah obat-obat yang mereka konsumsi. Bahkan pula memberkati tangan-tangan para medis yang menangani setiap pasien ya Bapa. Supaya lewat kasih Tuhan sajalah kesembuhan mereka miliki, syukur bersama kami pun panjatkan untuk-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba pun juga berdoa Tuhan bagi para medis di puskesmas perawatan WAI di sini ya Tuhan. Allah memberkati mereka Bapa, supaya setiap saat mereka melayani setiap pasien, kesembuhan pun nyata bagi setiap umat-Mu, maka syukur pun dipersembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, hamba pun juga berdoa Tuhan di saat malam ini atas varian Corona, Gamma, Delta dan Alpha yang sedang menyerang kehidupan kami, dunia ini dan khusus Maluku ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, campur tangan-Mu, pemberkatan-Mu Tuhan ada pada kami ya Bapa.
supaya kami semua terhindar daripada berbagai hal yang datang menyerang kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu Bapa, ajar kami umat ini ya Bapa, supaya takut Tuhan, setia menyembah Engkau, dekat dengan Tuhan dalam doa-doa kami, supaya segala hal yang kami takuti itu akan terhindar dalam kehidupan kami, umat-Mu di sini ke depan dalam kasih Tuhan sendiri. Ya Tuhan, ialah kami, hamba pun juga berdoa Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama di saat malam ini ya Bapa. Hamba berdoa, ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami pun mengerti tentang firman-Mu ini ya Bapa. Kami mau melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, supaya berkat-Mu tetap tersedia bagi kami umat-Mu dari saat ke saat. Ya Tuhan, ialah kami, hamba pun juga berdoa Tuhan, bagi pergumulan kami selaku gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, di Indonesia, di Maluku dan Maluku Utara. Hamba berdoa, Allah berkati pergumulan MPS Sinode, Allah berkati pergumulan kelas-kelas teristimewa kami berdoa, bagi kelas Pulau Ambon Timur. Allah memberkati pergumulan kami ya Bapa, supaya lewat pergumulan kami, kehidupan kami umat-Mu di 30 jemaat kelas Pulau Ambon Timur ini senantiasa diberkati oleh Tuhan sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan pun dapat memberkati pergumulan kami, Majelis Jemaat GPMY, dengan berbagai pergumulan kami, dan berbagai program-program kerja kami ya Bapa. Hamba berdoa, Allah memberkati seluruh program-program kerja kami ya Bapa, supaya pada waktunya semuanya dapat tercapai dengan baik. Syukur kami pun persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, hamba pun juga berdoa Tuhan, bahwa di hari ini, tepatnya 4 Juli 2021, atas pengutusan-Mu bagi hamba-Mu, maka hamba akan tutup kerja hamba-Mu di tengah-tengah jemaat GPMY, dan hamba pun akan melangkah lagi ke jemaat yang baru, jemaat GPM Tuni, kelas Pulau Ambon, untuk melakukan tugas yang baru di jemaat tersebut ya Bapa. Hamba berdoa, biarlah Engkau menyertai hamba-Mu dengan rumah tangga hamba-Mu ya Bapa, supaya di sana ada berkat, ada sukacita, ada yang terbaik yang kami lakukan bagi umat-Mu di sana. Syukur hamba-Mu pun persembahkan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, hamba pun juga berdoa Tuhan di saat ini, bagi sekretaris klasis, bahkan salah satu anggota MPK yang ada bersama-sama dengan kami di saat ini ya Bapak. Hamba berdoa, Allah berkatilah pergumulan akan hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya apa yang nanti hamba lakukan bagi umat-Mu di 30 jemaat di kelas Pulau Ambon Timur ini benar-benar mau diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah Engkau curahkan berkat dan hikmat yang baik kepada hamba-Mu ini ya Bapa, supaya lewat hamba-Mu keselamatan umat-Mu dimiliki bersama di kelas Pulau Ambon Timur ini ke depan ya Tuhan. Ya Tuhan, ialah kami, hamba pun juga berdoa Tuhan di saat malam hari ini, bagi pendukung ibadah kebaktian syukur perjamuan di saat malam ini ya Bapa. Baik itu kantoria, baik itu pemain keyboard, baik itu multimedia. Kami berdoa, Allah memberkati semua mereka Bapa, supaya semua mereka tetap menjadi berkat bagi banyak orang dalam talenta ada pada mereka masing-masing di tengah-tengah jemaat kami, jemaat GPMY ini ke depannya Bapa. Kami berdoa saat ini kepada pemerintah pusat, sampai pada pemerintah kota, kabupaten, kecamatan, dan juga negeri kami, yang kami cintai. Hamba berdoa Tuhan, Allah berkatilah staf pemerintah negeri Y, bahkan juga badan adat dan juga badan sendiri. Biarlah kasih Tuhan terjadi bagi kami semua ya Bapa, supaya kami bersama-sama bergumul untuk keselamatan banyak orang di negeri kami, yang kami cintai ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Segala ungkapan syukur yang kami beri kepada Tuhan di saat malam hari ini, baik itu kolekte, sumbangan-sumbangan maupun persepuluhan, hamba berdoa, Engkau memberkati semua itu bagi kami ya Bapa, supaya menjadi tanda berkat bagi kami di tengah-tengah jemaat kami dalam persekutuan bersama kami di sini ya Tuhan. Bapa, Tuhan terima kasih. Malam telah datang, kami minta Tuhan penjagaan Allah ada pada kami semua. Melewati malam yang panjang, kami boleh tiba bersama dengan Tuhan di pagi kami bangun dengan selamat. Syukur kami masing-masing pun persembahkan untuk-Mu ya Bapa. Lalu hamba mendasarkan syukur dan doa kami di saat malam hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kami sama-sama mengungkapkan doa sempurna dan kami sama-sama berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Dan mari kita sama-sama mengakhiri kebaktian kita di malam ini menyanyikan nyanyian GPM nomor 275 pada baitnya yang pertama. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam. Biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan memasuki hari esok yang penuh harapan." Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian syukur perjamuan malam ini telah selesai. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Acara tutup kerja Pendeta Jemaat GPMY, Pendeta Jonias Irwaru SSI, Minggu 4 Juli 2021. Pembacaan surat keputusan MPH Sinode GPM nomor 161/4/PA. Surat keputusan Gereja Protestan Maluku anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode, keputusan nomor 161/4/PA tentang mutasi sebagai pengutusan pemberitaan Injil pelayan organik GPM. Dalam tuntunan Allah Bapa, Putra Kristus, dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menimbang: A. Bahwa pekerjaan pemberitaan Injil membutuhkan adanya karakter pelayan organik yang memiliki kapasitas keteladanan sebagai hamba, imam, nabi, gembala, dan pengajar, agar mampu menuntun jemaat yang dilayani bagi pertobatan dan pembaharuan hidup sesuai dengan amanat pemberitaan Injil Gereja Protestan Maluku. B. Bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pertumbuhan jemaat-jemaat di Gereja Protestan Maluku, serta demi peningkatan kualitas pelayan organik dan penyegarannya, dipandang perlu dilakukan pemindahan tugas sebagai bentuk pengutusan pemberitaan Injil
bagi pelayan organik GPM tertentu. C. Bahwa untuk maksud itu, pelayan organik yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sudah waktunya untuk diutus ke tempat tugas yang baru. Dengan penetapannya perlu diatur dengan surat keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku bab 7 pasal 15 ayat 2 dan 4. Kedua, Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Sinode Gereja Protestan Maluku bab 3 pasal 22. Ketiga, Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Klasis Gereja Protestan Maluku bab 4 pasal 7. Keempat, Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat Gereja Protestan Maluku bab 1 pasal 1 ayat 8 dan bab 9 pasal 18 dan pasal 19. Kelima, Peraturan Organik Gereja Protestan Maluku tentang mutasi pegawai dan pejabat organik GPM bab 1 pasal 2 dan bab 2 pasal 6. Memperhatikan keputusan rapat Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tertanggal 31 Maret 2021 memutuskan, menetapkan, pertama, membebaskan dengan hormat pelayan organik yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala pengabdiannya selama ini. Kedua, atas dasar keputusan ini, saudara dialihkan dari jabatan yang lama ke jabatan yang baru, seperti tercantum dalam kolom 6 dan kolom 7 lampiran keputusan ini. Ketiga, biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini menjadi tanggung jawab GPM Ceki Klasis asal. Keempat, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon tanggal 6 April 2021. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku Ketua Pendeta E.T. Mas Paitela MSI, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete MSI. Tembusan kepada Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur di Paso, Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon di Ambon, Bendahara Sinode GPM di Ambon, Kepala Bagian Pembinaan Penata Personalia GPM di Ambon. Petikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Lapiran keputusan MPH Sinode GPM nomor 161/4 angka rum garing PA tanggal 6 April 2021. Nama Pendeta Jonias Ilwaru SSI. Tempat tanggal lahir Kisar, Pulau Kisar 24 Januari 1967. Pangkat golongan ruang gaji penata tingkat 1 golongan 3D. Jabatan yang lama Pendeta Jemaat GPMY Klasis Pulau Ambon Timur. Jabatan yang baru Ketua Majelis Jemaat GPM Tuni Klasis Pulau Ambon. Terhitung sejak dilaksanakan serah terima. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku Ketua Pendeta E.T. Mas Paitela MSI, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete MSI. Kata-kata mengakhiri masa kerja di Jemaat GPMY oleh Pendeta Jonias Irwaru SSI. Bapak Ibu, anak-anak, basudara, selamat malam dan shalom.
Izinkanlah beta untuk menyampaikan rasa hormat pertama kepada Sekretaris Klasis Ibu Pendeta Ibu Febi Songup Nuan Latuheru dan salah satu anggota MPK Bapak Jimmy yang beta hormati. Yang beta hormati pula Ibu Ketua Majelis Jemaat GPMY Ibu D. Siwabesi Sopakua serta teman-teman pendeta jemaat, pendeta Ibu Doli Yohanes dan pendeta Ibu Lili Pati, serta teman-teman sekerja, panatua, diaken, dan para tua agama. Yang beta hormati pula dan yang beta kasihi teman-teman pengurus unit, sektor, wadah, organisasi, angkatan muda, SMTP dan remaja di tengah-tengah jemaat WAI. Bahkan yang beta hormati pula dan beta cintai seluruh warga jemaat dari 11 sektor dan dari 42 unit pelayanan dalam jemaat GPMY. Selamat malam dan shalom. Pertama-tama beta ajak katong semua, katong sama-sama panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang hanya atas kasih perkatong pun hidup semua, katong semua bisa selamat dan ada sampai detik malam ini lewat tutup kerja beta untuk nantinya melangkah ke jemaat yang baru, jemaat GPM Tuni, Klasis, Pulau Ambon. Katong bersyukur bersama kepada Tuhan sebab sepanjang 5 tahun lebih katong bisa ada bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di dalam jemaat WAI yang katong cintai. Semoga apa yang telah katong tabur bersama di tengah-tengah jemaat GPM WAI ini membawa sukacita dan berkat yang luar biasa bagi kita di jemaat WAI yang katong cintai. Bapak Ibu yang beta hormati, beta harus tutup kerja saat ini. Dan beta akan melangkah ke jemaat yang baru. Jemaat GPM Tuni, Klasis, Pulau Ambon, sesuai SK MPH Sinode GPM. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum beta tinggalkan jemaat dan Bapak Ibu di sini, maka pertama-tama beta sampaikan terima kasih beta kepada MPK Pulau Ambon Timur dan juga kepada KMJ Ibu D. Siwabesi Sopakua yang selama ini telah memberi bimbingan, arahan, dan kasih yang tulus kepada beta. Sehingga selama 5 tahun, 6 bulan, 4 hari, hari ini, beta bisa melayani dengan baik di jemaat ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Beta bisa mampu sampai saat ini karena dukungan, topangan, doa Bapak Ibu terhadap beta punya pelayanan selama ini. Terima kasih. Terima kasih yang sama juga beta sampaikan kepada teman pendeta jemaat Usidol dan Adi Lili serta para penatua dan diaken yang selama ini sudah bersama-sama dengan beta untuk melayani dan membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat ini. Beta berharap mari kita saling mendoakan supaya beta di jemaat ini pun teman-teman di sini pun senantiasa mendapatkan berkat daripada pihak Tuhan itu sendiri. Dan juga beta punya terima kasih kepada semua pihak dan warga jemaat WAI yang selalu menyayangi beta, yang selalu mengasihi beta selama 4-5 tahun lebih di sini. Sehingga beta sempat berkekurangan. Seperti beta bilang di waktu katong perpisahan, beta bilang, beta dan beta pun keluarga istri anak-anak katong selalu sehat-sehat. Mengapa? Katong rasa senang ketika Bapak Ibu dapat kasbi, saya pernah lupa beta di pastori. Ketika dapat ikan pun saya pernah lupa beta dan lain sebagainya. Itu tanda kasih Bapak Ibu kepada beta. Beta saya sempat balas hanyalah beta berdoa. Semoga Tuhan yang punya pekerjaan senantiasa memberi berkat yang berlimpah ruah bagi Bapak Ibu dan jemaat di sini ke depan. Dan sebelum beta tinggalkan jemaat ini, beta juga minta maaf Bapak Ibu. Kalau sepanjang 5 tahun lebih beta buat tugas-tugas di sini, mungkin beta melakukan hal-hal yang salah kepada Bapak Ibu. Sebagai warga jemaat, sebagai pengurus wadah organisasi terhadap teman-teman pendeta, teman-teman penatua diaken, beta mohon maaf. Semoga katong saling memaafkan supaya lewat doa katong bersama
Tuhan tetap memberikan kekatuan yang terbaik di hari lepas hari. Demikianlah beta sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya ingatlah moto GPM. Aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Selamat malam dan shalom. Arahan Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon Timur. Yang beta hormati Bapak Penatua Jimmy Sitanala sebagai rekan Majelis Pekerja Klasis yang berkenan ada bersama-sama di malam ini. Yang beta hormati Ibu D sebagai Ketua Majelis Jemaat bersama dengan Ibu-Ibu Pendeta Jemaat, Bapak John, bersama dengan Ibu Heni dan anak-anak terkasih, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, dan yang beta kasihi, Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak warga Jemaat GPMY yang berkenan mengambil bagian dalam ibadah tutup kerja di malam ini. Selamat malam, Shalom. Pendeta dan tugas pengutusan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Selama ia menjalani tugas-tugas kependetaan dan selama usianya masih tetap melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan regulasi gereja, maka tugas pengutusan adalah bagian dari panggilan kependetaannya. Dan karena itu jika di malam ini Bapak Pendeta John bersama dengan keluarga dalam tugas dan tanggung jawab pengutusan di tengah-tengah Jemaat GPMY telah melaksanakan kebaktian tutup kerja sekaligus mohon pamit dari jemaat ini, maka sesungguhnya Bapak John bersama dengan keluarga tetap setia terhadap panggilan dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah melalui SK MPH Sinode. Pada sisi yang lain, Bapak Ibu Majelis Jemaat bersama dengan warga Jemaat GPMY juga penuh setia menjalankan SK pengutusan ini sebab telah turut menopang seluruh tugas dan tanggung jawab Bapak Pendeta John sebagaimana yang tadi telah disebutkan. 5 tahun 6 bulan lebih di tengah-tengah persekutuan para pelayan dan umat Tuhan di jemaat ini. Kesetiaan adalah bahagian yang sangat penting dalam melaksanakan tugas panggilan. Baik bagi kami sebagai para pendeta, tapi juga Bapak Ibu, para pelayan khusus dan warga jemaat di jemaat ini. Sebab hanya dengan kesetiaanlah maka beta dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas panggilan kita. Bukan hanya tugas-tugas panggilan kita di tengah-tengah wilayah dan juga di tengah-tengah tanggung jawab bergereja, tapi juga di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Karena itu beta punya 3 pesan di dalam arahan tutup kerja dari Bapak Pendeta John. Arahan yang pertama, sebagaimana lagu yang kita awali, lagu pembuka di dalam kebaktian tutup kerja ini, Mayo, mari. Mari Bapak John, Bu John, Ibu Heni dengan anak-anak, sebab jiwa-jiwa para pelayan dan umat Tuhan di Jemaat GPM Tuni telah menanti Bu John dalam tugas tanggung jawab kepercayaannya yang dilakukan oleh, yang diamanatkan oleh gereja ini,
tapi juga Ibu Heni bersama dengan anak-anak. Sebab keluarga adalah penyokong utama tugas-tugas panggilan bagi ketong yang telah berkeluarga. Tapi yang bahkan yang juga tidak memilih untuk berkeluarga, keluarga pun adalah penopang setia. Karena itu sebagaimana tadi Bapak Pendeta John mengatakan bahwa selama 5 tahun lebih ia tidak pernah berkekurangan di tengah-tengah persekutuan Jemaat GPMY. Maka dengan iman yang sama, Bapak Pendeta John bersama dengan keluarga juga akan menuju Jemaat GPM Tuni. Tangan penyertaan Tuhan pun akan menopang dan menyertai, memelihara dalam tugas-tugas tanggung jawab. Memang Y ini sama-sama, Y dan Tuni hampir sama-sama jemaat yang terdiri dari masyarakat yang homogen. Tetapi wilayah topografinya berbeda. Y di pinggir pantai, tapi Tuni ada di gunung. Tadi Ibu De bisi-bisi beta, katong minggu-minggu lalu tuh pergi pulang lah beta dapat sakit nih. Memang Tuni pung medan berat. Tapi beta percaya, beta pung kakak Bu John ini sudah makan garam, asam pelayanan Tuhan. Karena itu, tantangan topografi di Tuni tidak akan mengecilkan semangat pelayanan. Tetapi justru tantangan medan di Tuni akan semakin menopang Bu John bersama dengan Ibu Heni keluarga untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Katong semua cuma adalah alat di dalam tangan Tuhan. Dan karena itu setiap karya pelayanan jika kita persembahkan dengan sungguh-sungguh, usia muda, usia Tuhan, usia muda, usia tua, akan tetap Tuhan pakai dan Tuhan asah. Jika kita benar-benar mau dan tidak pernah puas dengan semua karya-karya pelayanan kita, terus termotivasi dan terus melahirkan karya-karya terbaik di dalam pelayanan. Katong di Ambon Timur tahu bahwa kehidupan harmonis di antara rekan-rekan pelayan di Y ini luar biasa. Akan mungkin sedikit beda. Di Y, Bapak Pendeta John ada bersama dengan rekan-rekan pendeta yang lain. Tapi di Tuni, Bapak Pendeta John sendiri sebagai pendeta, tapi ada Bapak Ibu Penatua dan Diaken yang akan menopang. Karena itu mungkin situasinya agak berbeda, tetapi beta percaya bahwa Mama D dan teman-teman di sini akan tetap menjadi rekan-rekan yang akan saling menopang dan berbagi. Bapak Pendeta John akan juga berjumpa dengan rekan-rekan di Pulau Ambon yang juga akan memberikan support dan dukungan yang sama di sini. Bawalah harmonisasi ini sebagai kekuatan untuk juga membangun relasi yang penuh dengan harmonis bersama rekan-rekan pelayan yang ada di Tuni, tapi juga seluruh rekan-rekan pelayan yang ada di Klasis Pulau Ambon. Yang berikut bahwa kehidupan bersama di Klasis Pulau Ambon Timur ini juga semoga terus akan memotivasi Bapak Pendeta John. Memang beta sadar sungguh katong pun kurang banyak, tetapi dengan kurang-kurang itu katong hanya belajar untuk termotivasi dengan hanya yang lebih. Tetapi dari yang kurang-kurang itu katong akan terus memotivasi diri untuk mengembangkan diri dalam karya-karya tanggung jawab kita. Yang kedua, kata mari yang kedua ini adalah panggilan bersama untuk rekan-rekan pelayan dan juga Bapak Ibu warga jemaat di Jemaat GPMY. Sebagaimana Bapak Pendeta telah mengakhiri tanggung jawab ini, bahwa dalam bahasa hari-hari katong bilang, pendeta nih orang pindah-pindah. Kalau pensiun pasti menetap di sini ataupun pulang di ataupun tempat tinggal. Bapak Pendeta John mungkin hari ini sudah mengakhiri tanggung jawabnya di Y. Tetapi kehidupan bersama, relasi bersama, beta percaya akan terus mengikat persaudaraan kita sebagai keluarga Allah.
seluruh jejak-jejak pelayanan yang telah ia karyakan bersama dengan Bapak Ibu, baik itu sebagai pelayan khusus maupun Bapak Ibu warga jemaat. Pakailah itu sebagai penyokong yang setia untuk melakukan tugas-tugas panggilan ke depan. Katong sadar sungguh bahwa sebagai pendeta, katong hanya punya banyak kelebihan, tapi juga seimbang banyak kekurangan. Tetapi sebagaimana tadi Antosus sebutkan, di akhir dari kata-kata perpisahannya adalah permohonan maaf, maka mari Bapak Ibu bersaudara tetap jaga persekutuan dan keharmonisan hidup di dalam Tuhan, dan jemaat Y akan menyambut juga pendeta jemaat yang baru nanti kelak. Karena itu sebagai ladang di mana karya Tuhan dipercayakan, maka bersiaplah senantiasa untuk membangun relasi-relasi yang baik dengan siapa saja. Dan mari yang ketiga di dalam arahan ini juga adalah himbauan bagi semua pelayan dan semua warga jemaat. Memang tadi dalam khotbah dan dalam dua syafaat, Bapak Pendeta John sudah sebutkan. Katong ada di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 yang kurvanya sedang naik dengan pesatnya di Indonesia. Mungkin di Maluku Tengah secara khusus di Salahutu akan belum terlalu terasa. Sebab begitu masuk Tulehu sampai dengan masuk Wai, orang masih berjalan tanpa masker di atas motor di pinggir-pinggir jalan. Mungkin akan belum terasa. Tapi kalau Bapak Ibu yang rajin nonton berita, pasti Bapak Ibu ikuti dan tahu tren dari perkembangan pandemi ini. Karena itu beta punya arahan mari yang ketiga ini mau minta dari Bapak Ibu Basudara dong semua. Mari katong disiplin untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik. Jangan pakai masker karena dipaksa. Jangan Bapak Ibu. Pakai masker sebab Bapak Ibu tahu dan sadar ini cara kita melakukan apa yang kita doakan. Bapak Pendeta berdoa dengan sungguh-sungguh supaya jemaat ini tetap terpelihara dan terhindar dari ancaman pandemi COVID. Tapi doa itu bukan bim salabim abrakadabra dan bisa jadi kalau ketong seng disiplin protokol kesehatan. Tetapi doa itu justru akan menjadi kekuatan yang besar kalau Bapak Ibu sendiri disiplin untuk protokol kesehatan. Kalau pemerintah memberi informasi bahwa varian Delta itu sudah masuk di Ambon, Ambon ini pulau kecil Bapak Ibu. Salahutu nih biar akan kecamatan sendiri, kabupaten sendiri, tapi akan masih satu pulau di kota Ambon. Lalu akang barang tuh kalau dia mau datang dan dia mau pi, sempurna pakai kata permisi. Jadi mari katong cara menjaga katong pun hidup yang Tuhan anugerahkan ini dengan benar-benar disiplin. Beta minta maaf, beta tadi waktu di konsistori memang beta lihat Bapak Ibu Majelis Jemaat pembahasa tubuh memang ada yang kas kode begini-begini itu maksudnya mungkin beta sudah ada di dalam, ada yang saya pakai masker. Tapi jangan, mari pakai masker bukan karena dapat marah atau untuk dapat periksa. Pakai masker sebab itu satu-satunya cara untuk menghindarkan kita dari ancaman pandemi COVID-19. Jangan pakai masker tutup setengah-setengah, beta bukan tenaga kesehatan. Tapi itu yang selalu katong dapat bilang, pakai masker yang benar, itu cara yang paling ampuh untuk Bapak Ibu terhindar dari COVID-19. Beta ini alumni COVID-19. Pernah mengalami dan merasakan bagaimana terinfeksi COVID-19. Dan karena itu, beta menghimbau supaya Bapak Ibu mari. Jaga ketumpung hidup, apalagi varian Delta itu. Kalau Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu ikuti perkembangan, dia sangat ganas. Sebab dia langsung menyerang dan orang dengan sangat cepat imunnya turun dan kemudian tanpa hitung lama, dia mengakhiri hidup.
Jadi beta pakai kesempatan memberi arahan di tutup kerja ini juga untuk menghimbau Bapak Ibu. Bukan karena ketong zona hijau dan karena itu ketong aman-aman dan karena itu ketong bebas-bebas. Selama virus itu masih ada di pulau ini dan masih ada di provinsi ini, masih ada di negara ini, dan arus pergerakan manusia itu masih terus dilakukan, maka jangan pernah lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebab sekali dia masuk dan menyerang, seng ada yang bisa pele dan blok Bapak Ibu. Karena itu mari kalau masih zona hijau, mari tetap jaga. Beta mau bilang satu pengalaman yang baru terjadi di bulan kemarin. Ada adik pendeta tugas di Kopi Sonta. Itu zona hijau Bapak Ibu, sama dengan Bapak Ibu di sini. Dosen pakai masker. Tapi begitu Bapak pendeta dari jemaatnya turun ke Masohi, langsung rasa badan yang enak bahwa periksa diri ternyata sudah positif. Kenapa? Sebab di zona hijau itu kan orang tidak merasa ada virus. Karena itu tidak semua orang yang mau memberi diri untuk diperiksa dan juga vaksin. Jadi jangan pernah merasa aman selama katong masih ada di pulau yang sama, di bumi yang sama, dan virus itu masih ada di sini. Dengan Bapak Ibu disiplin, itu cara Bapak Ibu mengaminkan bahwa Bapak Ibu berdoa supaya Tuhan jaga ketong. Dengan disiplin, itu cara Bapak Ibu untuk mengasihi Bapak Ibu pun keluarga dan orang-orang yang dicintai. Jangan marah, beta bicara panjang untuk poin yang ketiga sebab itu sangat penting Bapak Ibu. Angka terkonfirmasi di kota Ambon tiap hari itu hampir mencapai 100. Dan karena itu mari ketong disiplin dan disiplin. Cara kita disiplin adalah bagian dari panggilan iman kita untuk menjaga kehidupan ini. Dan jika gereja mengambil langkah-langkah itu juga karena gereja turut bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan. Jadi kalau ada pelayan khusus yang tidak disiplin, maka dia sebenarnya belum memahami panggilan dan pengutusannya di dalam karya pelayanan di gereja ini. Tuhan Yesus mau berkati Bapak Pendeta John, Ibu Heni dan anak-anak. Percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu di Tuni dan di Plasis Pulau Ambon. Tuhan Yesus memberkati seluruh jejak pelayanan yang telah dikaryakan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu pelayan khusus dan semua badan-badan pembantu pelayanan bersama warga jemaat yang ada di WAI. Dan kebanyakannya untuk seluruh karya pelayanan bersama di Pulau Ambon Timur. Dan kebanyakannya bagi semua pelayan dan warga jemaat yang terus menopang gereja ini untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawabnya. Semoga Tuhan tetap memelihara, jaga katong, sayang katong, supaya katong tetap selamat di dalam pandemi ini. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kita ada dalam acara jabat tangan. Oleh karena itu kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta John Irwaru bersama keluarga untuk mengambil tempat di depan. Dan mohon maaf bagi Bapak Ibu jemaat semua karena kita ada dalam situasi pandemi COVID. Oleh karena itu jabat tangan kita ganti dengan salam sehat. Ya, pertama kami mengundang para pendeta bersama dengan penatua diaken untuk mengucapkan salam sehat bagi kehidupan Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Suatu
segalanya. Terima kasih padamu, masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju, dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu, masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju, dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu, masa indah